Akarnya itu dari British semua sih ya. Second British Invasion berarti ada first British Invasion. Mereka bikin saingan dengan band genre-nya itu Britpop. Apaan tuh? Joget keramas ada, jadi dance gitu. Jadi kayak joget keramas istilahnya. Gayanya keramas gitu. Iya. Coldplay itu akhirnya kiblatnya ke Amerika. Hebatnya mereka, evolusinya mereka tuh selalu diterima oleh generasi berikutnya sampai ke generasi anak gua nih. Gitu, mereka sangat mengidolakan Coldplay. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Ada yang mengatakan kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Tahu aja lu sih. Ikutan sama. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oke, selamat hari gini Retrois. Salam retro. Salam retro juga. Oke, kebetulan hari ini di episode ini kita kedatangan tamu yang Kenalin diri dulu. gue kenalan, gue namanya siapa ya? Oke, gue Pak Lur Lebong dan gue ditemani sama retrocaster kita namanya Exki. Eski, dan kebetulan kita ada tamu siapa? Bisa dikenalan? Miko. Retrois, Miko ini adalah penggemar, peminat dan pemerhati British music. Nah, kalau udah bicara British music, pasti Retrois tahu dong. Kayak Genesis, Queen dan segala macam. Nah, dia udah gatel aja mau nyebut-nyebut nih. Betul. Berarti gue nggak salah ya. Coba kalau misalnya gue ngomong Aerosmith langsung dikoreksi, ya kan? Oke, Miko. Ya, sebagai penggemar British music, kenapa lu mesti seneng British music? Kan padahal musik kayak American music juga keren. Kenapa lu ngambilnya British music? Iya, karena mungkin ini menurut pemahaman gue ya. Nggak apa-apa. Akarnya itu dari British semua sih ya. Gitu. Kayak misalkan dulu kalau roots-nya ditarik juga kan dari zamannya Beatles, Rolling Stone, perkembenan. Di luar dari solois ya. Ya. Nah, akarnya tuh lebih ke situ sih gitu. Wah, keren ke situ. Gitu. Jadi kayak yang dari Amerika tuh banyak terinfluence juga kan banyaknya dari Inggris gitu kan, sampai ke gitu gerakan punk ya kan segala macam di Inggris, kemudian di Amerika ada kayak gitu. Jadi lu bisa bedain dong karakter British music dengan American music tuh bagaimana? Ada ciri-cirinya atau faktor-faktor tertentu akhirnya lu tahu, wah ini British music berarti gue seneng. American music masuk sampah. Contohnya gitu loh. Nggak masuk sampah juga, taruh di samping dulu. Oh, taruh di samping dulu ya, disayang-sayang dulu ya. Disayang dulu. Gimana tuh ciri-cirinya memang? Ya kalau dari band-band Inggris mereka juga biasanya dari aksen dulu ya. Aksennya tuh buat gue tuh keren aja sih kalau Inggris tuh yang apa namanya, yang udah yang medok-medoknya Inggris tuh kayaknya cara bicaranya, pelafalannya, betul cara nyanyinya. Kemudian juga dari segi musiknya sendiri ya, instrumennya tuh sound-soundnya tuh punya ciri khas sendiri gitu. Setiap band punya ciri khas. Rolling Stone, Beatles itu semua beda semua tuh. Sampai kita tuh kadang kalau ngeband tuh yang wah ini soundnya British banget nih gitu. Mungkin dimulai dari amplinya, gitarnya ya. Tahu itu ya. Sampai ini rasanya British banget ya soundnya ya gitu. Gitu ya. Iya. Berarti perkembangan British music lu paham bener ya? Ya ngikutin sih. Oke. Gue pernah dengar ada istilah dulu tahun 80-an ya. Itu 80-an zaman yang emang gua masih remaja dan banyak orang bilang, "Oh, second British Invasion." Masih lu denger ya. Tapi dengerin musik tahun 80-an juga, Miko. Dengerin. Emang dengerin. Sorry. Kelahiran tahun berapa? 81. 81 gua tuh udah SMP. Iya. Udah SMP? Iya. Ya sama lah gue di SMP SMP. kelas 1 gua. Nah, oke, berarti 81 itu adalah era-era di mana British Invasion udah mulai masuk yang second ya. Yang second. Nah, gue masih bingung. Ya, gue cuma pengen tahu aja. Kenapa second British Invasion? Pengen tahu apa mau ngetes? Ya, sekalian memperdalam. Bener nggak? Nggak. Ngetes. Memperdalam analisa gue bener nggak nih second? Ini udah lintas generasi. Ya kan nggak apa-apa. Check and recheck ya namanya juga. Second British Invasion berarti ada first British Invasion. Itu kapan tuh terjadi? Kalau second yang gue tahu ya zamannya 80-an itu ya. Nah, kalau yang first itu kapan? Ya itu tadi yang kenapa gue bilang roots-nya memang gue suka dari Inggris ya, karena first-nya itu ya era-era The Beatles, Rolling Stone, berarti gitu Beatles kan. yang 60-an awal ya.
60-an ya, 60-an memang. mau ke 70 Betul. ya. Ya akhirnya semua band Amerika juga kiblatnya banyak ke sana kan akhirnya juga. Gitu ya. Gitu kan. Itu yang first. Yang first. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak sih? Salah ya? Enggak, benar. Analisa gue berarti sama. Apa yang gue baca ternyata sama apa yang dibilang sama Miko. Oke, first ya. Jadi berarti yang second British Invasion itu adalah yang eranya terjadi di 80s. Contohnya kayak band-band apa waktu itu British bisa saya bilang Dulu British yang hype Invasion? banget pasti Duran Duran ya pasti itu. Duran Top Duran. 40-nya dari British Duran Duran. Vokalisnya siapa namanya? Simon Le Bon ya? Pak Lur Pak Lur Lebong. Lebong, ya. Oh, iya. Nggak, imitasi aja imitasi gitu. Terus oke Simon Lebong. Oke, terus siapa lagi? Terus ada Depeche Mode. Depeche gitu, Mode. ya kan. Terus Oke. ada apa sih dulu? Level 40 itu mana ya? Bukan ya? Level 40 itu Inggris ya, dia Tapi Inggris. dia nah, ya. Yang lebih ini ya, ada Fusion. lebih fusion. Di Fusion. Terus kesini-sini, jadi nguliknya tahun 80-an awal itu malah justru setelah era Britpop. Nah, sambil kita di era Britpop itu kan ngulik nih Britpop tuh dari apa sih akarnya dulu. Nah, itu narik ke belakang. Oh, ternyata dipengaruhi dari New Order lah. Dulu zamannya The Cure setelah post punk ke New Wave gitu. The Cure. Ada yang suka banget kalau ada seorang The Cure. Ada fans beratnya soalnya di sini. Itu band yang masih produktif sampai sekarang tuh Iya, gila sih. cuman The Cure. The Cure. Tapi enggak di Facebook juga masih. Di Depeche Mode juga masih ada. Jangan sangka memang Duran-Duran masih nggak produktif sekarang. iya, Masih bikin album lo Duran-Duran, coba lihat deh di utak-atik tuh Google. Ada Duran-Duran. Invisible judul album terakhirnya. Oke, enggak, gue nggak mau promosi. Oke, terus tadi masalah apa Second British Invasion ya. Terus lo suka Britpop, Iya. kan? Britpop ini emang tahun berapa? Maksudnya era di tahun 80s itu apa bukan? Lebih ke 90 sih kalau Lebih ke Britpop ya. 90. Tapi cikal bakalnya memang udah dari 90-an awal. Kayak band-band The Stone Roses seperti itu kan udah dari Sweat juga di 90-an awal sebenarnya. Tapi memang meledaknya itu di tahun 1995 lah. Nah, jadi kalau Amerika punya grunge ya kan, Kurt Cobain and the Gang dan kawan-kawan ada Ini ya. Soundgarden dan lain-lainnya, Alice in Chains. Seattle Sound. Seattle Sound. Seattle Sound. Seattle Sound itu di tahun-tahun itu, nah di Inggris sendiri nggak mau kalah ya, mereka juga punya kultur sendiri. Nah, lagi bulan itu didukung sama pemerintah juga sih ya, pemerintahnya Inggris juga sampai segitunya dulu. Jadi benar-benar ya akhirnya movement dari Britpop ini jadi mendunia juga sih. Oke, berarti gue bisa tarik kesimpulan bahwa British itu memang orangnya arogan ya. Arogan Ya, dari ya dalam arti gini, dia nggak mau sampai Seattle Sound atau grunge itu masuk ke apa belahan bumi mereka. Mereka bikin saingan dengan band genre-nya itu Britpop gitu ya. Betul. Tapi ada kesamaan nggak sih antara Britpop dengan grunge atau Seattle Sound itu? Kalau menurut Miko? Beda ya kalau dari musik-musik Britpop ya, kalau pemahaman gue sih itu lebih banyak yang fun gitu kan, nada-nadanya, lirik-liriknya juga lebih banyak yang ceria juga, yang itu nggak mungkin, nggak tahu deh kalau di grunge tuh kayaknya mereka lebih kayak ke emotion ya gitu kan, lebih marah, lebih ini kayak gitu, betul. Meskipun juga band-band Britpop juga ada lagu-lagu yang model seperti itu, tapi banyak juga mereka yang lebih kayak menunjukkan kebudayaan mereka juga sih kalau di Inggris ya bedanya. Di Inggris juga bedanya Jadi gitu ya. beda kota juga beda tipe nih gitu. Kalau Manchester Sound tuh ya kayak Stone Roses, kemudian juga Oasis kayak gitu kan. Beda nih dengan band-band yang lain yang di luar dari band London lah, misalkan Blur yang lebih ya London karena capital city-nya ya lebih ter apa ya, happy, lebih bersih-bersih. lebih bersih-bersih. Ibaratnya band Jaksel apa band Priuk kalau di Jakarta gitu ya. Jaksel Priuk. Tuh, dengerin tuh. Nah, belum lagi kota-kota lainnya, ada lagi nih, ada band Bandungnya, band Bogornya. Nah, ini kalau di Inggris ya. Jakarta sama Kayak gitu, Surabaya Jakarta udah Surabaya beda beda. karakter. Oke, makanya gue pernah dengar cerita di zaman-zamannya 90s itu persaingan antara dua grup besar itu, kalau nggak salah si Oasis Dan Blur dan Blur. Oasis itu dari dari Manchester. Manchester dan si Blur dari London. London. Manchester ini banyak kan lapisan-lapisan yang masyarakat kelas bawah. Ya, karena mereka termasuk kota pelabuhan ya. Masih pelabuhan ya. Betul. Terus kalau si Blur sendiri itu London, London. orang kota. Betul. Oke, tapi kalau menurut Miko yang paling banyak suka itu di Inggrisnya sendiri ke Oasis atau ke Blur? Waktu itu yang di chart ya, kalau ngeliatnya di top chart penjualan tuh waktu itu yang menang akhirnya Blur ya waktu itu. Menang Blur. Betul, tapi secara worldwide-nya sih kayaknya Oasis ya gitu. Berarti dalam menarik masa Oasis lebih banyak. Oasis banyak. Di luar Inggris juga ya maksudnya. Di luar Inggris Tapi juga? di dalam Inggris waktu itu di top chart-nya Inggris ya, apa Blur apa masih menang sih. Oh gitu. Tapi kayak Oasis, Blur,
terus band-band Britpop lain itu sampai merambah ke Amerika chart nggak? Iya, masih dong. Oh, sama juga ya. Betul. Di situ Tapi challenge yang mencapai top berapa? Top 40, kalau top 10 sih ya mencapai ya. Oh, ya? Top 10 sih nyampe. Cuman kenapa nggak dibilang third invasion ya waktu itu ya? Iya, emang waktu itu disebutnya juga British Invasion juga. Oh, British Invasion juga Iya, ada, British tapi Invasion bukan yang juga. ketiga ya? Ya ketiga berarti kalau dihitung ya. Oh 80 gitu. yang ketiga. Enggak, maksudnya bukan jadi satu ini tersendiri gitu loh. Nama tersendiri bahwa eranya 90 tuh third invasion gitu. Enggak ya? Enggak, waktu itu tetap di dibilangnya tetap British Invasion juga sih di era British itu. Invasion juga. Betul, British Invasion. Karena memang chart-chart gak hanya Amerika aja ya, sampai ya semua sih. Sedunia itu memang ya didukung juga waktu itu MTV juga kan lagi kencang-kencangnya Alternative Nation yang diisinya juga banyak band-band Britpop, band-band Inggris gitu. Alternatif musik. Berarti lu tahu nih, coba lu bahas mengenai alternatif musik sama Miko gimana tuh? Ya, sekarang gini. Di era tahun 90-an itu memang gue dengar beberapa top band ngetop yang dari Britpop itu antara lain apa tadi? Kan ada Oasis, ada Blur, ada Pulp ya salah satunya. Betul. Suede. Ya, jadi betul. Memang istilahnya tuh ada Big Four. Ada Big Four. Big Four. Kalau bolanya juga kan mereka biasa sebutnya Big Four kan untuk papan atasnya mereka. Untuk diadaptasi juga di pengebenan ini nih ya kan. Jadi ada Big Four-nya juga. Nah, ada Blur, Oasis, ada Blur, Suede, Oasis. Pulp. Itu dari empat ini kalau Miko tuh ngefansnya sama yang mana? Oh, sesuai kaos. Pulp. Iya, aku pernah lihat. Retrois, nggak hanya kaos, tapi di sini juga sini ada ada vinyl. Ini koleksi dari Miko sendiri ya? Iya. betul. Maksudnya belinya di mana nih? Ceritanya? Pesan sih sama teman. Pesan dari luar berarti. Ya, temennya nyariin sih. Oh, temennya nyariin. Luar biasa. Koleksi Britpopnya banyak berarti ya? Banyak kan kaset sih sebenarnya. Oke, kaset ya. Kalau kaset banyak karena ya memang waktu itu medianya kaset ya. Kaset. Ya di situ struggle-nya ya waktu tahun 90-an itu di mana informasi juga belum semasif sekarang. Jadi untuk nyari kaset aja tuh atau CD tuh perjuangannya luar biasa ya waktu itu ya. Emang sampai sebegitunya. Segitunya. Soalnya seingat gua tahun 80-an yang namanya kaset-kaset New Wave tuh banyak walaupun kompilasi ya. Iya, kebanyakan betul, gitu. betul. Nah, 90-an masih begitu 90 juga. malah agak susah ya. Jadi kalau misalnya kita ke toko-toko musik yang waktu itu ya, Suara, Aquarius, sulit ditemukan band-band Britpop terutama yang second liner nih. Kalau The Cure pasti ada di situ ya kan. Kalau Oasis pasti ada. Jangan sebut The Cure. Jangan sebut The Cure lagi ya. Maksudnya ada yang seneng banget gitu. Gitu. Jadi memang awalnya pun dulu suka bandnya belum tahu kalau itu Britpop. Gitu awal-awal suka Oasis terus suka Radiohead gitu kan waktu SMP itu belum tahu tuh oh ini alirannya Britpop gitu. Dulu kan masih campur-campur aja dengerin Sex Pistols juga, dengerin yang band-band punk juga yang lain gitu. Nah, begitu SMA temen sebangku waktu SMP itu dia ngeband. Ngeband bawain Britpop itulah gitu. Zaman-zaman waktu itu di poster kafe. Oh, poster ya. Masih ada Bungan, itu gitu ya. kan. Nah, jadi diajak lah nonton ke sana. Oh, ternyata inilah yang namanya komunitas Britpop tuh, skena Britpop tuh ini gitu. Dibantu lagi waktu itu Hai ngeluarin edisi Britpop tahun 95 kalau nggak salah. Kalau nggak 95. Edisi Britpop. Dari situ lo baru ngulik gitu. Jadi lucu. Jadi Oasis aja tuh taunya album Morning Glory dulu. Ya. Baru Definitive Maybe gitu. Padahal Definitive Maybe duluan. itu yang- Sama juga di luar itu dua yang hits. Itu tuh aku seneng banget. Gue tuh seneng banget tuh lagunya yang Live Forever. Live Forever ada. Itu openingnya. Lagunya gimana ya? Openingnya itu Nyanyiin. audio drum. Iya, itu Bang Anthem itu ya. yang bikin aku Iya, betul. Anthem banget itu. this is heavy man Betul, gitu betul, ya. betul. Nah, terus bicara lagi tentang pop. Oke. Kan biasanya orang itu akan memilih gue lebih seneng Oasis karena itu man banget. Betul. Benar-benar laki banget gitu. Atau Blur karena Blur itu amat sangat Iya, soundnya juga. happy. Dandanan juga keren, ya kan, Iya, ganteng-ganteng. gitu kan. London. Iya,
kan. Ibarat kalau di sini anak Jaksel ya. Benar-benar dari outfit tuh mereka juga kan keren-keren kalau Blur itu. Benar. Dan oh, ya emang mukanya emang bagus ya Si Damon Albarn. Nah terus kalau Suede, gue kenal Suede memang sebelum tahun 90. Jadi ya album-album tuanya mereka tuh masih ada kan. Betul. Itu benar-benar dark. Betul. Ketika dia keluar tahun 90-an itu beda. Gitu kan. Lebih ceria, nada-nadanya lebih, soundnya juga lebih manis ya. Iya benar. Nah pop ini beda. Nah aku pengen tahu kenapa lo milih pop? Oke, ya. Memang kalau pop itu kan uniknya nih kalau buat gue gitu ya. Ngeliat Inggris itu identiknya tuh lebih ke pop karena mereka kan tuh dari kota juga kota Sheffield kan. Sheffield. Yang masih Sheffield. Dia kalau tim bolanya Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday, Sheffield United. Yes. Gitu. Sekarang Arctic Monkey juga dari Sheffield ternyata kan. Arctic Monkey. Jadi si pulp ini kayaknya membawa kayak lebih ke culture Inggris yang kedaerahan kayak gitu menurut buat gue ya gitu. Dandanannya juga sangat Inggris banget, pakai jas. Tapi jadul banget kan? Jadul banget, bener banget. Jadul maksudnya dia ngambil fashionnya kayaknya ke tahun 70-an. Tahun 70-an, benar. Tahun 60-an 70-an dipadu di situ di dia. Jadi kadang dia pakai celana bahan yang seperti itu kan, kemeja gitu. Jadi karena kekhasannya dan terutama di musiknya sih. Musiknya itu gue pertama tahu ya album Different Class ini ya. Jadi satu album yang kaget juga dengerin satu album tuh jarang kita dengerin satu band, satu album enak semua. Nah kebetulan iya. Hampir nyaris sempurna. Hampir nyaris sempurna kalau buat gue. Hampir nyaris sempurna. Iya. Ya udah bahasanya biasanya boleh. kadang kalau dengerin band kan ada yang lagu ini lagi gue skip dulu deh gitu kalau kaset. Sedangkan kalau kaset tuh sangat berbahaya kalau di skip kan bisa kendor kan. Nah kalau untuk di albumnya si siapa Pulp yang Different Class ini bener-bener dan banyak lagu-lagu yang ceria-ceria dan danceable gitu. Kalau dulu istilahnya di anak-anak indie itu zaman poster tuh joget keramas gitu. Oh. Apaan tuh? Joget keramas ada jadi dance gitu. Jadi kayak joget-joget keramas istilahnya. Gayanya keramas gitu. Iya, gitu gaya-gaya kayak gitu. Bener-bener. Goyang-goyang gitu. Dan itu ada di lagu. Memang ada beberapa band lain juga yang seperti itu juga. Ada Sweat juga ada lagunya kayak gitu. Tapi kalau Pulp ini memang identik banget nih. Nah, Oasis tuh ya paling 1-2 lagu lah kayak gitu. Ya kan lebih banyak. Justru malah lebih banyak lagunya Stone Roses nih yang bisa joget-joget keramas gitu. Gitu. Istilah baru. Kalau joget keramas. Memang Blur kita masih bisa. Iya, Girls and Boys ini kan bisa dance gitu. Nah, kalau Pop ini memang hampir semua tracknya ya bisa joget-joget gitulah. Gitu. Different Class itu yang pas lagu apa? Disco 2000. Iya, Disco Common 2000 ya. Common People, Disco 2000. Common People gue tahu. Itu sejarahnya kalau nggak salah si Jarvis Cocker. Jarvis Cocker kenalan sama cewek, tapi dia nggak mau ngajak cewek itu apa gimana gitu. Iya. Gitu ya. Gue lupa. Terus dia disco ya. Kayak gitu. Tapi Jarvis Cocker itu kalau gue denger mirip-mirip David Bowie ya suaranya ya, agak berat. Betul, dia agak berat. Memang dia ngefans, bukan ngefans, maksudnya emang salah satu influence-nya dia juga David Bowie kan. Oh gitu, dia mengakui sendiri emang dia mirip David Bowie gitu ya. Karena waktu itu gue pernah ngeliat dia manggung, dia nge-cover Starman. Oh gitu. Starman-nya David Bowie. Gitu itu keren banget sih pas dibawain dia ya. Pasti kejiwaannya dapat lah kalau Jarvis bawain lagu Starman itu. Nah, Pulp sendiri sampai sekarang masih eksis. Kemarin itu bubar, vakum, mereka sempat ngerilis film juga itu tahun 2000 berapa ya? Oh bikin film? Maksudnya filmnya film dokumentarinya mereka. Terus, nah harusnya tahun ini tuh mereka ada tour ya, gitu. Tapi sayang basisnya memang gak ikut, tapi basisnya kemarin sekitar sebulan yang lalu baru meninggal dunia, Steve Mackey. Baru meninggal, jadi ya. Tapi tournya sih tetap jalan sih kayaknya. Overdose gitu bukan? Enggak sih. Kalau Pulp ini kayaknya jauh dari yang begitu-begitu tuh. Oh gitu. Iya benar. Yang lainnya gue rasa juga enggak deh kayak yang Britpop lain kayak si Oasis. Itu jauh juga kan? Enggak. Oasis mah iya. Oasis sih ya. Berapa kali ngancurin kamar hotel ya kan? Gitu. Emang rock and roll banget kan. Gallagher bersaudara ya. Gallagher bersaudara. Cuman kalau gue orang awam terus pertama kali dengerin Oasis, dia memang kayaknya referensinya ke Beatles ya. Sementara kalau Blur ada yang bilang Blur kok ke arahnya ke Pink Floyd, betul ya? Betul, agak seperti itu dari instrumennya juga. Tapi memang kalau terbentuknya Oasis ini kalau yang gue
tahu gitu, yang gue baca itu dia terbentuknya karena band ini dia terinfluence banget sama The Stone Roses sih. Oh, The Stone The Stone Roses. Roses, iya. Dia memang awal-awalin Britpop itu ya. Awal, jadi katanya sih ya ceritanya tuh si Liam sama si Noel ini nonton konser Stone Roses, nah baru tuh bener-bener wah kita bikin band nih gitu. Akhirnya dibikin tuh band Oasis itu. Gitu, katanya gitu. Nah Noel ini dulu sebelum di Oasis juga dia rodisnya ada band Britpop juga, Inspiral Carpet namanya. Oh iya, Inspiral iya. Carpet. Aku pernah Itu jadi dengar rodisnya itu. Pernah dengar? Gue taunya sih Flying Carpet. Flying Carpet. Aladin ya? Aladin. Itu ada Inspiral Carpet. Oke, masih ada pertanyaan nggak, Esi? Nah, Oke. Sekarang gue dengar Miko tuh ngeband. Masih ngeband ya. Masih ngeband ya. Itu kamu ngeband cover band atau kamu udah mulai bikin lagu atau apa gitu? Ah iya. Ada 2 band sebenarnya. Jadi pertama yang cover itu yang memang mengcover band-band Britpop, itu bandnya His and Hers namanya. His and Hers. Nah His and Hers itu diambil dari salah satu judul albumnya Pulp sih. Pop juga. Gitu, His and Hers gitu. Terus satu lagi ada satu project juga baru kemarin rilis video klipnya, itu untuk yang lagu sendiri. Jadi dipisahin. Lagu sendiri. Nah, kamu bikin lagu sendiri itu ada nggak ininya related to this band? Ada pasti ada. Jadi gaya-gayanya itu kamu bisa serap itu, gaya-gayanya Pop. Meskipun nggak semuanya ya, kalau misalkan dari cara menyanyikan lagu mungkin nggak. Karena kan kalau Jarvis lebih kayak baca puisi, terus nyanyi lah dia ya. Bahkan kayak ngedumel gitu. Betul, ada gitu dengan suara beratnya gitu. Tapi kalau ngambil kayak soundnya atau misalkan dari pattern lagunya itu ada beberapa sih pasti gitu. Itu dikombin dengan yang member band lain yang mungkin dia influence-nya nggak ke Britpop, ada yang Amerika, ada yang apa, jadi digabung tuh. Di Itu situ. terus kamu bikin lirik lagunya itu dalam bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Harus itu. Harus, kalau yang band ini, yang project ini memang harus sih bahasa Indonesia. Kebetulan memang ada gitaris yang tugasnya bikin tuh ada tuh dia. Tapi susah nggak sih itu? Susah buat saya, susah. Untuk ya dengan gue mau bikin dengan vibe-nya pop gitu, tapi terus lu mesti ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Susah. Makanya kebentuknya band yang ini juga kan karena si gitaris ini dia udah punya bahan lirik dan bagian lagu juga sih, seperti itu. Jadinya oke, saya dengan gue sama vokalis gue kan yang tadinya Britpop banget sih kan, pop banget. Wah ini kita coba nih seperti ini nih gitu. Sedikit keluar dari apa yang sudah kita jalanin sekarang sih gitu. Tetapi tidak mengubah, oh ya Miko dan vokalis tetap suka pop, suka Britpop seperti itu. Tapi kita malah kita ramu lagi nih dengan teman-teman yang lain yang punya influence yang lain juga gitu. Oke, tadi gua mau balik masalah. Lu kan bikin cover band yang khusus referensinya emang lagu-lagu dari Britpop, itu namanya His and Hers. Sementara itu lu jelas nggak bikin lagu sendiri kan, karena itu cover kan. Betul. Tapi ada pernah nyoba. Pernah nyoba. Pas lagi pandemi, awal pandemi kemarin kita coba dengan coba bikin lagu sendiri sih. Ada satu single dengan His and Hers itu. dengan His and Hers. Tapi lu ada satu lagi band kan? Nah, satu band ini sekarang akhirnya udah kita fokus kalau lagu sendiri di sini aja. Namanya belum disebut tadi. Oh, Autofiksi. Autofiksi, dan sampai sekarang masih eksis ya. Masih eksis. Terus gimana? Udah bikin album dengan Autofiksi ini? Rencananya mau EP sih. EP aja dulu. Betul. EP-nya 1 apa 2 lagu? Langsung 6 lagu kayaknya. 6 lagu. 6 lagu. Biar agak banyak. Si 6 lagu sebenarnya udah jadi LP apa belum ya? Belum ya. Kalau LP biasanya berapa lagu sih? 12. Oh, 12 lagu ya? Oh gitu ya. Biasanya 12. Nah, itu bicara tuh jadi lupa nih. Bicara mengenai menciptakan lagu dan sebagainya. Lu tuh punya influence dari band lokal nggak sih yang bikin lu tuh pingin gue pingin karena gue tahu lah grup ini, terus ini nih yang bikin gue pingin bikin lagu. Bisa ceritain band lokalnya siapa? Kalau dari Bandung tuh ada Pure Saturday. Pure Saturday kan main The Cure. Betul, dia kan punya album The Cure juga. Lagi. Ya kan? Dan waktu itu albumnya juga pas album pertamanya itu kan, itu apa namanya
ya buat gue sih itu enak banget ya, maksudnya di saat zaman itu ada satu band Indonesia indie lagi kan bawain lagu-lagu materinya itu gila banget, kayak lo harusnya lahirnya 10 tahun akan datang nih baru bikin gini, tapi dia udah bikin itu di situ. Kalau band Jakartanya itu ada rumah sakit. Itu lo umur berapa waktu dengerin Pure Saturday sama rumah sakit itu? 6 itu sekitar umur berapa ya? Misalnya 15 tahun. 15 tahun. Itu udah mulai ngeband belum? Kalau ngeband sih di sekolah udah dari kelas 1 SMP udah ngeband, tapi bawainnya Bon Jovi. Offspring Bon Jovi. Jauh bener dari British ke Amerika gitu ya. Nah ini bedanya. Oke, gimana? Tantangannya suka musik Britpop itu kan segmented ya, nggak semua orang gitu. Jadi ketika di sekolah pun mau bawain dulu Radiohead ataupun Oasis, Blur, yang lain kan nggak ada yang paham, maksudnya nggak ada yang ngeh juga, nggak tahu nih apa sih gitu. Yang hitsnya Bon Jovi gitu, ya udah main Bon Jovi yang memastikan kadang yang penting semua orang bisa nyanyi bareng nih gitu. Itu sampai sekarang, sampai di kantor pun kadang kita mau bawain lagu Britpop ya susah juga gitu. Kadang ada band kantor kan nih, ya akhirnya Britpopnya bawainnya akhirnya kayak Coldplay, Oasis gitulah. Ya masih Masih bisa didengar di kuping didengar masyarakat oleh- Indonesia. iya, audiensnya masih bisa nyanyi singelong lah gitu. Iya. Tapi sebenarnya nih ya ngobrolin mengenai Britpop. Tadi ngomongin Coldplay. Ya. Gua tuh nggak tahu. Gua Coldplay tuh buat gua tuh agak gua nggak bisa nerima Nggak gua nerima nggak dia bisa Britpop. nerima Iya. seperti gua nerima pop, Iya. Oasis, Blur. Itu kenapa ya? Bisa menjawab pertanyaan gua nggak? Nah, lo senayang kali. Udah. Karena mungkin dia musiknya berevolusi ya. Kalau album pertamanya Parachute pasti itu Britpop banget tuh. Nah, iya lo 99. yang pertama itu ya. Iya, kesini-sininya kan dia udah mulai collab sama DJ segala macam, tetapi hebatnya mereka, evolusinya mereka tuh selalu diterima oleh generasi berikutnya sampai ke generasi anak gua nih. Gitu, mereka sangat mengidolakan Coldplay. Gitu, sampai segitunya Sekarang anak ya. sekarang. Oh ya. Betul. Sementara gue nggak bisa. Nggak, soalnya gini. Ini menurut gue Coldplay itu akhirnya kiblatnya ke Amerika. Amerika betul. Bener. Ya, Bener, nih. kalau misalkan dilihat dari apa namanya ciri khas Britpopnya sih ya mungkin udah agak-agak nggak se-Britpop album pertamanya sih. Iya, bener. Gitu kayak ya ada collabs dengan DJ-nya segala macam, lebih kayak mainstream lah gitu. Nggak, contohnya lagu apa? Kayak Coldplay zamannya Britpop itu kayak La Vida apa tuh? Kayak Yellow ya. Iya lah tuh kan masih gitarnya tuh yang gitar Britpop masih banget. rough Soundnya banget. rough banget. Itu kayak Gimana? Sekarang dia main gitarnya, clean, iya halus. kayak gitarnya Oasis tuh kan bener-bener yang suaranya tuh distorsinya Viva La banyak Vida, gitu. Fix You buat gue masih agak-agak Britpopnya ya. Cuman kalau udah yang Something Just Like This itu Nah, iya. itu udah lagu anak gue deh itu. Ya, malah yang gue tahu Coldplay kolaborasi sama siapa tuh Beyonce. Iya. Lagunya itu juga ada. yang seperti itu yang mungkin gue udah nggak ini orang arahnya maunya kemana sih? Gitu ya. Memang kalau dilihat dari sisi Britpopnya mungkin dia agak luntur di situ, tapi dari segi dia evolusi bisa nyesuaiin zaman ya keunggulan dia sih. Bisa jadi setiap bikin lagunya baru langsung hits gitu, padahal dia udah lama kan. Gitu. Gue selalu cerita ke anak gue, ini tau nggak? Ini ayah zaman mau kuliah nih dulu baru dengerin Britpop ini, dengerin Coldplay nih. Gitu. Oh maksudnya anak gue ngebayang setua itu kah gitu kan band ini. Emang udah setua itu, tapi kok kenapa musiknya masih modern gitu. Anak-anak lu umur berapa? SD kelas 6, kelas 5. Oke, Cikokin kayak gitu. Enggak dicekokin juga. Jadi mereka dia tuh dengan- milih sendiri. Anak-anak milih sendiri. Gitu kayak gue kaget anak gue dengerin Radiohead, No Surprises. Diulang, kaget tuh. Terharu juga gitu. Oh akhirnya anak gue ada yang suka juga gitu kan. Pasti tanya, kamu tahu dari mana gitu kan? Dari TikTok ya katanya. Sesimpel itu. Oh, dari Dari TikTok. TikTok gitu. Jadi TikTok itu sekarang kayak lagu-lagu lawas yang memang enak didengar gitu, banyak yang naik lagi sih gitu. Ya suka dipakai, betul untuk story, betul untuk story itu. Betul. Di mash up juga. suka di mash up juga Di ya? mash up juga, betul. Keren. Itu aku mau nanya lagi. Ya, gue mau nanya lagi nih ya kan. Kita tahu bahwa di Indonesia tuh pas tahun 90-an baru
dengan adanya MTV, Iya. baru tuh yang namanya musik tuh kayak diserap semua, yang Betul. Seattle Sound lah, yang Britpop lah. Sementara New Wave belum kan, New Wave yang tahun 80-an tuh belum, MTV belum masuk tuh. Betul waktu itu. Yang gue pingin tahu, sebetulnya animonya generasi lo terhadap Britpop, British music, entah itu 80s, entah itu 70s, entah itu 90s tuh besar nggak sih? Lumayan besar sih. Besar lumayan ya? besar. Jadi ya, Ada komunitasnya khusus gitu tuh ada. ada British community, British music community juga ada. Oh ya? Kemarin juga kita ada Selecta Pop. Oh, iya? Selecta Pop itu menaungi band Britpop, band New Wave itu juga ada juga di situ. Selecta Pop. Selecta Pop. Gue mengingatkan sesuatu program di TVR itu. Ah, Selecta iya, Pop. iya. Oh iya, Iya. ngambilnya dari situ memang. Mirip-mirip karena Mirip-mirip. karena kita ngambil unsur nostalgianya sih. Unsur nostalgianya ya, Itu walaupun- juga yang di orang-orang di belakang Selecta Pop juga yang dulu aktif di Jawan Poster kayak ada di band Glue, band Planet Bumi, dan band-band yang dulu aktif di skena Poster Cafe dulu itu mereka itu jadi tetap masih menghidupkan Britpop ya sampai sekarang. Gitu. Malah kita sekarang tuh seneng banget kalau ada band baru yang masih milenial terus dia bawain musik Britpop tuh kita Ini sekarang yang milenial tuh umurnya berapa sih sekarang tuh anak-anak milenial? 20 kemudian sampai 24 tapi masih kebanyakan sih di ini di Oasis ya. Oh. Oasis lagi naik Naik lagi ya karena persepak bolaan. Iya. Karena sepak bola kulturnya dari Inggris, akhirnya mereka narik orang kalau di Inggris tuh dengerinnya Oasis ya, Stone Roses ya gitu dengan gaya kasualannya gitu. Iya. Gitu. Akhirnya anak-anak sekarang banyak kiblatnya ke situ. Soalnya kalau kiblatnya New Wave, Agak repot dandannya. dandannya susah. Dandannya susah. Bener-bener agak Ya. repot dandannya. Lalu mau nanya lagi. Gue mau nanya apa ya? Kayaknya udah lu tanya semua. Tapi nggak apa-apa. Gue mau nanya. Kan pasti kayak genre tertentu kayak new wave dengan synthesizer popnya itu memang marak di awal 80-an sampai pertengahan 80-an. Akhirnya dia mandek, udah mulai luntur nih karena masuk rock. Ya. Glam rock, segala Glam macam rock, heavy metal iya, itu udah mendominasi. Akhirnya new wave tersingkir kan. Nah terus masuk kan yang grunge itu kan, grunge akhirnya Britpop. Nah gue cuma pengen tahu aja, Britpop itu kan mulai marak tuh kan tahun-tahun 90 tengah ya, 94, 95. Terus akhirnya pudar. Itu di tahun berapaan itu? Di tahun 2000-an ya? Tahun 2000-an. Itu ya oke, yang gue tahu kan kayak tadi Coldplay itu pemain-pemain yang udah mau masuk tahun 2000-an kan, Betul. termasuk Radiohead. Kalau Radiohead malah dari lama. Udah. Radiohead bisa dibilang Britpop apa enggak? Kalau dari Inggris ya Inggris sih. Kalau buat gue yang dari Inggris ya Britpop aja gitu. Oh, dari Inggris Britpop. Oh, jadi Simpel itu aja. jadi kalau menurut Miko tuh Britpop itu genre atau gerakan? Lebih ke gerakan kultur juga sih. Gerakan kultur, gitu. Iya. Selama dia dari Inggris ya meskipun musiknya kan Radiohead mungkin gak ada yang danceable atau gimana, tapi ya karena dari Inggris Radiohead, Bush gitu kan. Bush malah mirip-mirip lebih dibilang grunge-nya Inggris segala macam, tapi ya masuk aja Britpop itu kan dari Inggris. Oke, di pertengahan tahun itu kan 1995. Ingat gak ada band cewek namanya The Spice Girl? Oh iya, ada Nah, Spice itu Girls. bisa nggak mereka dibilang the Britpop juga? Waktu itu kalau media sih bilangnya itu yang apa girl band yang mengusung power. girl powernya Girl power. dari Inggris, iya. Tapi kalau masuk ke Britpop sih enggak. Enggak Kalau ya? band-band Britpop cewek tuh ada Elastica kayak gitu-gitu. Yang istrinya Si Justin Fishman si Blur. Damon dulu, ya, Oh, iya, pacaran iya. sama Tapi selain Elastica dulu yang cewek itu apa sih? The Cardigans tapi Swedia. Portishead. Nah, para Portishead. Portishead itu dia Udah nggak dibilang tahu. semi-semi Britpop juga, cuman Dia itu tuh Portishead itu agak dark. iya karena dia Tapi dark. dia bukan goth. Iya, bukan. Dia bukan goth. Bukan. Portishead, Elastica. Penyanyinya emang kalau God gimana tuh maksudnya? Yang dark itu masa aku harus ngasih tahu? Loh, buat retrois kan nggak tahu mungkin. Lo itu kiblat musik gua. Jangan gitu dong. Ini kan maksudnya buat biar retrois tahu. God tadi ya, God ya. Iya, God. God rock tuh maksudnya kayak apa gitu loh. Kayak gua pakai maskara gitu, Ini dulu. God rock. Emo itu ada nggak hubungannya sama goth?
Kalau dari style ya ada, kalau Ada. dari style ya. Cuman kalau musiknya kan mereka dari apa namanya, ada dari punk, terus ada Iya. post emo lah seperti itu ya. Gue nggak begitu ngedalamin banget, tapi sepengetahuannya seperti itu sih gitu. Jadi muncul setelah dari apa namanya, ada emo core, ada emo metal emo lah gitu-gitu, sampai punk emo ya ya dengan dandanannya yang kayak God tadi sih. Itu tuh placebo kali ya yang kayak Nah, gitu. Placebo dia God gitu dandanannya, tapi dia tetap ya Britpop juga sih. Dia Britpop, tapi memang gayanya aja. Gayanya seperti itu. Kalau si Marilyn Manson Itu Nah, Amerika. dia good banget, iya karena kan Gitu ya? waktu The Cure, tribute The Cure, Iya, ini dia kan iya. hostnya, si Marilyn Manson Marilyn itu. Manson, hostnya. Dulu yang main bahkan Blink-182 itu main tuh, Boy Letter to Alice, Iya, Blink dengan gaya punknya. Oh gitu ya. Iya. itu banyak, ada juga American yang Latin American band yang mainin lagu If Only Tonight. Apa sih? Deftones. Def Leppard. No. Deftones Pokoknya aja. di situ lebih banyak band Amerika sih. Band Amerika Kayak semua. Gitu ya? Avi juga betul, Avi Amerika. Amerika. Malah band Amerika, band Inggrisnya nggak ada kayaknya. Band Inggris nggak ada. Yang The Cure. Gitu. Semua Iya, banyak band Amerika itu justru tribute Tribute The Cure. The Cure 25 years Betul. tribute gitu. Kemudian baru The Cure kemudian dia dapat Hall of Fame ya? Hall of Fame ya. The Cure udah masuk Hall of Fame. Udah. Oh, Duran aja baru masuk Hall of Fame ya. Baru ya. The Cure tuh udah masuk. Jadi kayak dulu ada dua acara yang Marilyn Manson jadi host sama si yang dari Nine Inch Nails. Oh, dan isinya Transistor, ya. Ya, dia kan juga Dia bawain juga bawain, untuk iya, bawain The The Cure Cure kan. juga. Iya, Nah Nine itu di Hall of Fame kan. Iya, ada. Itu tahun 2000-an ya? Itu 2000-an. 2000-an Kan udah. udah ada Blink. XQ rupanya masih mengamati ya tahun 2000-an ya. Loh, kalau Itu got-gotan itu tuh. The Itu Cure tuh tongkrongan got harus semua. diikutin terus tuh. Oh, jadi karena ada The Cure-nya jadi lu ngikutin 2000-an ya. Oke. Ada cerita nggak lucu. apa-apa. Gue tuh dulu dengan kayak imo-imo ya. Band anak sekarang ya waktu itu ya gitu, kayak My Chemical Romance gitu. Teriak. Iya. Tapi gue langsung berubah karena My Chemical Romance waktu itu dia nggak cover Common People-nya Pulp. Dengan kayaknya. Jadi setelah itu gue dengerin My Chemical Romance sampai sekarang. Wah, ini subjektif. Subjektif banget ya. Udah subjektif. Ya sama sih, gue juga ketika Marilyn Manson ini Eurythmics kan. Oh, dia Eurythmics, bikin iya. covernya Covernya Eurythmics Eurythmics, kan yang betul. apa? Sweet Dreams. Sweet Dreams, Tuh, benar. gue langsung ngeliat ke Marilyn Manson. Boleh juga. Iya. Ngomong-ngomong Marilyn Manson tuh laki apa perempuan sih? Laki. Laki ya. Banget ya. Cuma dandanannya ya. Marilyn Manson tuh dulu reporter loh. Oh iya. Mungkin pernah satu kampus mungkin. Mentang-mentang gue lagi pakai maskara gitu ya. Oh enggak gue bukan sama Marilyn Manson, gue sama Boy George gue. Oh, Boy George ya. Masih sama kan, satu aliran sama Marilyn Manson kan. Cuman Boy George kan lebih masih kelihatan feminin ya. Kalau Marilyn Manson kayaknya feminin tapi lebih galak, Gotik galak. bener. lebih kayak pakai rantai-rantai gitu. Memang dark sih kalau si Marilyn Manson itu udah dark. Aneh kalau dia. Lo inget gak di 80s ada juga namanya Marilyn? Yeah. Marilyn. Lo nggak tahu kali. Hear it on the radio. Nah iya. Marilyn. Itu teman baiknya Boy George. Soalnya itu memang Boy George yang ini kan Iya. yang mengangkat dia tuh Dia si androgini Boy- ya? Iya. Oke. Gitu. By the way, Daddy G. Disuruh terus. Oke. Oke. Lanjut. Lanjut gue. Nggak apa-apa sih kalau mau ada pertanyaan lagi kira-kira. Nanti dulu. Sekarang tuh nih ya, kalau band cover ya, Iya. apalagi Britpop, mainnya pasti di beberapa kafe tertentu di Jakarta. Iya, karena nggak semua kafe kan, ya kebanyakan mungkin dari segi bisnis ya. Maksudnya kan kalau karena segmented pasti kan yang datang juga mungkin tidak semasif yang kalau band Boy Top 40. Jadi ya benar. Betul. Kata XQ bilang ya, kadang kafenya ya itu aja. Atau kita nyari yang kafenya emang mau nerima kita main Ya di situ. itu. Gitu. Nah itu kamu main sebagai cover band itu udah berapa lama? Wah, iya dari awal dulu ngeband tahun 90-an itu. Nah, tahun 90-an itu masih mudah ya mainin lagu-lagu
kayak Britpop. Iya, karena kan kayak lagi gitu. hits juga. Lagi hits. Meskipun waktu itu tadi ya karena keterbatasan informasi juga mungkin di sini apa yang lagi hits di luar tuh di sini belum karena sih waktu 95-an segala macam di sini kan lebih terkenal Guns N' Roses waktu itu ya kan itu ya. Jadi kayak era-eranya paling bisa masuk sini Oasis, Blur gitu. Kayak saya kenalin misalnya kayak Sweat sama Pulp juga orang-orang yang memang sangat suka aja dan apa namanya dia mau explore Britpop itu seperti apa ya. Jadi aku tahu nih seperti ini gitu. Nah waktu itu sih kafenya masih lumayan banyak waktu itu. Makanya paling terkenal ya Poster Cafe gitu. Mungkin kalau dulu kan masih ada sebelum Poster Black Hole ya, Black Hole. Kemudian ke Poster Cafe, kemudian Poster ada Cafe di ya, tahu. Bulungan, terus di Blok M Plaza itu di atas ada di atas ada Blok M Plaza di atas. Ada gue tahu. Lupa namanya. Tapi biasanya kalau lu di kafe-kafe itu bawain lagu-lagunya Britpop tuh semacam siapa punya gitu loh, band-band apa? Oh iya, kalau dulu ya waktu zaman Poster Cafe itu biasanya band itu identik dengan coverannya. Contoh kayak tadi The Cure itu pasti Rumfi dulu. Iya. Terus Blue dulu bawanya Blur, Tribute kayak tribute gitu ya. band gitu. Jadi segmented banget ya. Segmented, betul. Jadi udah identik gitu. Planet Bumi bawanya Morrissey, Smith, Rumah Sakit Sonose. Nah, kalau His and Hers itu waktu itu? Kalau dulu namanya bandnya kan masih Corona bawain Pulp dulu. Pulp. Tapi satu event itu bisa 2-3 band bawain Pulp. Gitu. Kadang lagunya juga apalagi kalau udah Disco 2000 dulu udah bisa 3-4 band bawain, tapi tetap aja semua joget lagi gitu. Oh gitu. Saya segitunya Oh, gitu. gitu. Kalau misalnya ini gini nih, kayak misalnya kan ya kalau band cover itu pasti segmented ya, kayak misalnya pop pasti yang datang penggemar pop gitu. Nah kalau itu gitu nggak, maksudnya pasti di situ ada anak-anak The Cure, ada anak-anak itu yang juga nikmatin pop atau gimana, atau lebih ke Britpopnya sih. Lebih ke Any Britpopnya. Britpop band main ya kayak misalkan ada yang bawain Oasis ya, kadang kita juga datang meskipun kita lebih suka pop, tapi kan Britpop itu udah kayak jadi satu gitu, kita dengerin semuanya sih. Gitu sampai makanya dulu tuh lucunya ngulik New Wave itu setelah kenal Britpop kan. Iya, setelah kenal Britpop. jadi bukan pas waktu New Wave dulu yang iya, jadi karena tadi teknologi informasi segala macam baru iya. oh ini rootsnya apa ya gitu kan. Oh, ini ada New Order nih gitu. Oh, New Order ya kan. Duran-duran kalau Duran-duran sih ya memang kalau di Indonesia hits lah ya gitu. Terus apalagi Folk of Single lah. Oh, terus ke belakang terus sampai nanti ke era-eranya narik ke Sex Pistol, The Who, The Jam gitu-gitu sampai ke belakang gitu. The Jam The Jam tuh yang Berarti oke, lu kan zamannya Britpop lu ngeband itu ya. Berarti kan terus akhirnya lu nyari rootsnya nih dari mana. Iya. Terus kayak yang akhirnya nemu yang 80s kayak New Wave. Iya, Oke, betul. contohnya kalau New Order, lu lagu-lagu apa yang lu mainin? Biasanya Regret, Blue Monday, True Fate gitu-gitu. Tapi kalau lagu-lagunya New Order yang udah pakai synthesizer, lu mainin juga? Iya, mainin juga. Wizard of Triangle? Wizard of Triangle bawain juga. main apa? Lo main apa? Keyboard. Keyboard sama Keyboard. Iya. Kan ya kalau sekarang lebih dipermudah lagi gitu. Iya. Tadi baru cerita sama Exki. Jadi waktu itu pernah tribute di salah satu kafe di Pondok Indah tuh. Tadi cerita tanpa gua gitu ya. Jadi kita colongan dulu. Colongan ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Jadi main di The Hoy. The Hoy itu Ya tahu itu termasuk Irish Pub juga tuh. iya, ada Iya. juga di situ. PI. Betul, Pondok Indah. Nah, di situ main kita tribute New Order dan Joy Division. Karena kan dia satu saudaraan lah ya. Iya. Terus terang sih gue juga penggemar New Order. Iya. Oke. Terus. Nah, akhirnya kita buka bawain Joy Division. Cuman kan kita karena kita anak 90-an, anak Britpop, taunya tuh lagu-lagunya kan yang terbatas, yang terkenal aja kan. Gitu, Joy Division paling kita tinggal 4-5 lagu kita bawain, sisanya New Order, padahal main 2 jam nih. Ya kan, 2 jam main, itu setelah Joy Division, itu kan rata-rata bule ya, expat ya di sana kan yang datang kan. Itu lagi hot-hotnya, stok lagu habis. Akhirnya pas lagi break, ya kan break dulu nih, kita download YouTube karaoke. Jadi YouTube karaoke New Order ya kan, yang belum kita mainin kita downloadin, kita setel. Terus kayak main nasional joget-joget aja gitu, ambil selesai acara. Tapi tetap aja rame ya. Rame udah Itu kalau kayak gitu lucu ya, teknologi banget. Teknologi nih, banget, dimanfaatin gitu. Karena kan waktu itu kan New Order kan emang selangkah lebih dari band-band yang lainnya lah ya, maksudnya masalah tadi masalah synthesizer-nya, kemudian sequencer-nya segala macam tuh gitu.
Lumayan susah loh. Itu New Order sendiri ketika dia main live itu sering miss juga loh itu temponya. Oh ya. Karena kan harus sesuai dengan itu kan sequencer sama Betul. temponya tuh. Nah, itu masih sering. oke, berarti lu kalau pemain keyboard bawain lagu-lagu new wave gitu, lu sequencing juga dong? Iya dong. Oh Iya, gitu. Biar aman. Biar aman. Alatnya Nanti apa? part-part tertentu bawain sendiri. Wow. Pakai laptop, Oh, pakai laptop. controller, pakai Ini, keyboard juga. ini. Satu. Boleh satu pertanyaan lagi ya Bu Dos? Ya. Nih ya. Aku mau gini. Kalau fans The Cure, ini cuman contoh ya, fans The Cure itu udah tahu Morrissey sama Robert Smith gontok-gontokan Ya, dalam artian biasa, ya ini dia. ya. Itu kalau di fansnya Britpop tuh gitu ya. Kayak misalnya kan Blur sama Oasis is actually ini kan bersaing keras gitu. Kalau di fans kalian sebagai fans Britpop tuh sampai begitu nggak sih? Enggak begitu Enggak sih. ya? Karena lebih kayak ya kita udah segmented banget nih. Jadi nggak terpercaya itu sih karena ya tadi yang ada band yang cover The Smith ya pasti yang suka The Cure juga nonton, suka nyanyiin juga. Kebalikannya pun begitu. Sampai sekarang kan juga yang kayak Blur sama Oasis kan kayak Cinemal juga main di lagunya bareng sama Damon di Tender. Lagunya Blur yang Tender ya, betul, main bareng gitu. Jadi udah yang kayak Bersahabat. Friksi itu udah kayaknya ada mungkin ya. udah umur juga kali ya. Mungkin udah enggak gitu. Jadi nggak ada sih, tetap bareng-bareng aja sih kalau Iya, sih. soalnya Kalau di itu sana, benar kalau di media loh, beneran. Morrissey sama Robert Smith. Tapi kalau gue lihat itu Oasis sama Blur itu sebenarnya membentuk media sendiri. Media sendiri. Iya, seolah-olah Oasis dan Blur itu bersaing Betul, gitu kan. Tapi mereka bersahabat sebenarnya kan. Dulunya sih nggak bersahabat banget kayaknya, tapi lama-lama ya udah. Lama-lama ya iyalah karena mereka dalam satu dunia entertain ya. Kalau gontok-gontokan ya nggak lucu juga lah. Iya udah. By the way waktunya udah. Ini panjang banget ya. Panjang banget ya. Abis ini kita pasti ngobrol lagi nih. Kita ngobrol duluan aja, kita ngobrol duluan. Oke, memang suasana sih sebenarnya enak ya. Ini podcast yang semi outdoor. Semi outdoor ya. Retro semua mau tahu ya. Nggak berasa loh. Nggak Kayak berasa. baru masih opening ya. masih Nyaman ya, nyaman ya. Masih opening katanya, Masya Allah. Lu gua undang lagi tapi dengan topik yang beda, masih Siapa? belum sama British kan bisa kalau dikulik banyak. Banyak banget, ya kan? banyak Belum banget. British yang singernya kan juga Betul. banyak. Oke, tapi nggak apa-apa. Terima kasih anyway. Thank you, Ya. Alur. Thank you banget. Thank you. Thank you. Sama-sama. Oke, Retrois. Jadi inilah tadi pembicaraan kita mengenai British music. Jadi kalau Retrois Ada yang tahu mengenai musik tertentu, contohnya ya American music atau bahkan yang di lokal aja kayak dangdut, misalkan lu tahu mengenai rootsnya dangdut dari mana, siapa tahu ya keroncong, ya, masih banyak yang bisa dibahas atau apalagi ya misalkan Keroncong, dangdut ya apa ya musik-musik lokal lah. zaman dulu lah. Tapi yang masih berkaitan dengan 70s, 80s, 90s. Cobalah datang kemari dan coba lihat di Retroism apa nih? Retroism 62 ya, gue nggak kebaca soalnya di sini nggak ada. Oke, tapi anyway, kalau lu mau komen aja nggak apa-apa di situ. kasih kita komen nanti kalau memang ingin ikut jadi retro guest kita. Nah, tinggal DM atau nulis di email kita. Betul sekali, Nanti tapi kita undang deh. Kita betul. undang untuk ngobrol sama kita. ngobrol bareng, tapi yang penting jangan lupa subscribe dan subscribe. Oke? Gua kira, semua kira sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di episode yang beda dengan topik yang berbeda. Oke? See you. Retro 62.